Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 yang terdiri dari saya Alvinatu Zahro, Niken Andika Sari, Nur Indah, Dewi Novitasari, dan Retno Dwi Wijayanti. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang strategi pertunjukan seni musik tingkat sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini dia pemaparan materi kami. Strategi manajemen pertunjukan seni musik tingkat sekolah dasar pada pandemi COVID-19. Pengertian pergelaran musik. Arti pergelaran dalam dunia seni pertunjukan, terutama seni musik, adalah mempergelarkan atau menyajikan karya seni musik di hadapan masyarakat yang menyaksikan. Bentuk penyajiannya bermacam-macam, baik secara perorangan maupun kelompok. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik memiliki jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Untuk pergelaran musik ini ada bentuknya. Yang pertama, musik vokal. Jenis karya seni musik yang hanya menampilkan suara manusia saja. Penyajian musik vokal ini juga melambangkan kedamaian, keagungan, dan kemegahan. Bentuk penyajiannya ada 4, yaitu yang pertama solo. Yang di solo ini musik vokal yang dilakukan oleh satu orang penyanyi. Yang kedua, duet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki melodi atau suara yang berbeda. Yang ketiga ada trio, yaitu bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 3 penyanyi yang masing-masing suara atau melodinya berbeda satu dengan lainnya. Yang keempat, kuartet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 4 orang penyanyi yang melodinya berbeda. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan PPT slide keempat, yaitu musik instrumental. Musik instrumental adalah bentuk karya musik yang menggunakan instrumen atau alat musik saja. Bentuk penyajian musik instrumental melambangkan kebersamaan dan keharmonisan bunyi. Bentuk penyajian musik instrumental dapat berupa solo, duet, trio, kuartet, orkestra, dan band. Solo yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja. Kemudian duet yaitu bentuk penyajian yang menggunakan 2 alat musik yang berbeda. Trio yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 3 alat musik yang berbeda. Kemudian kuartet yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda. Kemudian ada orkestra, yaitu kelompok musik yang memainkan alat musik bersama. Dan yang terakhir ada band, adalah kelompok musisi yang memainkan beberapa alat musik yang berbeda menjadi irama yang harmoni. Kita lanjut ke slide kelima. Ya, slide kelima ada campuran. Campuran adalah bentuk penyajian musik yang menggabungkan antara vokal dengan instrumental. Bentuk penyajian ini melambangkan kebersamaan dan keharmonisan bunyi. Adapun bentuk penyajiannya dapat berupa A. Band, B. Orkestra, dan C. Ensemble. Masuk dalam pembahasan unsur-unsur pergelaran musik yang meliputi pertama, materi sajian, yaitu materi sajian adalah bentuk karya seni karawitan yang akan disajikan dengan maksud dan tujuan pergelaran. Karena baik buruknya suatu materi sajian tersebut tergantung pada tujuan penyelenggara pergelaran tersebut. Kedua ialah pemain. Pemain adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan seni, baik sebagai juru sekar, juru gendang, maupun yang memainkan suatu pemeran tokoh yang dimaksud dalam suatu materi sajian tersebut. Kemudian yang ketiga ialah sarana. Sarana ini ialah unsur pendukung yang tidak boleh dianggap enteng dalam suatu pergelaran. Dan yang keempat ialah penonton. Penonton merupakan
suatu pergelaran kerawitan dalam sebuah kebutuhan hidup yang menyenangkan, yaitu di mana menonton ialah suatu kebutuhan hidup yang menyenangkan, bisa juga dengan menggembirakan, memuaskan hati. Kemudian kelima ialah penyelenggara pergelaran seni. Pergelaran meliputi bagian yang bersifat manajemen dan bagian yang langsung berurusan dengan kegiatan seni. Dan yang keenam ialah seniman, pelaku atau penyanyi. Dalam pertunjukan musik, para seniman, penyaji terdiri atas konduktor, yaitu pemimpin musik. Kemudian ada concert master, yaitu asisten konduktor. Kemudian ada anggota pemain musik dan leader, memimpin per seksi instrumen. Dan yang ketujuh ialah petugas gedung dan pelayanan penonton. Petugas gedung dan pelayanan penonton ini merupakan sebuah pertunjukan hanya dapat terjadi jika dihadiri penonton, dan dalam pertunjukan profesional, penonton menyaksikan pertunjukan dengan membeli tiket atau tanda masuk. Jadi seperti itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan pergelaran musik. Baik tidaknya suatu pergelaran dapat diukur dengan melihat bagaimana respon dan tanggapan, serta perhatian penonton selama pergelaran itu berlangsung. Kadang-kadang ada suatu pergelaran yang ditinggalkan oleh penonton ini, menandakan bahwa pergelaran itu tidak dapat berkomunikasi dengan penontonnya. Adapun maksud dan tujuan pergelaran diantaranya adalah: 1. Untuk hiburan dalam acara tertentu, 2. Untuk menghibur masyarakat, 3. Untuk apresiasi, 4. Untuk ucapan khusus, 5. Untuk komersial, 6. Supaya kesenian tidak hilang dan supaya kesenian dilestarikan. Dapat kita simpulkan bahwa seni musik adalah sebuah karya dari manusia yang dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seni musik akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pergelaran musik dapat membuat pribadi seseorang dapat menghargai karya orang lain dalam segala bidang. Dengan menghargai perbedaan tersebut, maka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan tercipta suasana yang aman, nyaman, dan harmonis dalam masyarakat. Meskipun dalam masa pandemik, proses belajar harus tetap berjalan dengan semestinya. Begitu juga dengan pertunjukan seni musik yang telah direncanakan. Cara terbaik dalam kondisi seperti ini adalah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka dari itu pentingnya pendidikan yang harus selalu berinovasi dan berkreasi.